Kita beralih ke Garut, sedikitnya 20 warga di 7 kecamatan di Garut, Jawa Barat meninggal dunia akibat banjir bandang pada Rabu dini hari. Banjir terjadi karena sungai Cimanuk meluap. Selain korban meninggal, belasan orang belum ditemukan hingga menjelang siang hari. Jenazah yang ditemukan setelah banjir bandang di Garut, Jawa Barat langsung dibawa ke Rumah Sakit Guntur. Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyatakan hingga saat ini sudah 20 warga tewas akibat banjir bandang, sementara belasan lainnya belum ditemukan hingga Rabu siang. Selain merusak ratusan rumah warga di 7 kecamatan, banjir bandang juga merusak rumah sakit dan kantor polisi. Hingga Rabu siang, tim SAR dan anggota TNI masih berusaha menemukan jenazah dan mencari warga yang hilang. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat memakan korban jiwa sebanyak 20 orang, 19 korban tewas diarahkan ke Rumah Sakit Tingkat TNI Angkatan Darat Guntur dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut terdampak banjir bandang tersebut. Seluruh lantai 1 RSUD Dr. Slamet Garut sempat terendam air. Diperkirakan sekitar 200 rumah di sepanjang bantaran Sungai Cimanuk tergerus air banjir yang datang sekitar pukul 22 tadi malam. Selain meluluh lantakan rumah warga, banjir juga sempat menerjang ke Panti Ureda SLB dan juga PMI yang memang letaknya tidak jauh dari Sungai Cimanuk yang meluap. Kita melakukan pendataan untuk korban yang terjadi ya. Yang tadi sudah ditemukan, mayatnya sekarang sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dan yang belum, saya kira sekitar ada 16 lagi sedang dilakukan oleh Basarnas ya, sampai dengan ke daerah Limbangan dan Sumedang. Nah tentu selanjutnya pertama kita melakukan rekonstruksi ya, supaya tidak terjadi lagi kejadian, karena ini kan diakibatkan oleh hujan lebat. Kalau terjadi hujan lebat lagi, ini kejadian seperti ini lagi gitu. Dan makanya kita antisipasi. Yang kedua, kita sekarang ini merekonstruksi korban-korban karena banyak rumah-rumah yang hanyut ya, sekitar 200 rumah tidak bisa lagi dihuni karena memang sudah tidak ada, dan kami sedang mencari solusi karena kami mempunyai rusunawa yang mungkin kita bisa pergunakan untuk tempat tinggal sementara. Dan bagaimana situasi terkini dari Garut, Jawa Barat? Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser CNN Indonesia Yogi Prayoga. Yogi, terakhir informasi di Jakarta yang kami peroleh 20 korban tewas dan belasan masih hilang. Berapa tepatnya jumlah korban saat ini? Ya Eva, saya sekarang sedang berada di Rumah Sakit Guntur dan korban memang semua diarahkan ke Rumah Sakit Guntur ini karena Rumah Sakit Umum sendiri sudah tidak bisa menampung pasien karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nah, di Rumah Sakit Guntur ini sendiri sampai sejauh ini saya berada di sini baru sekitar 19 orang korban jiwa yang sudah datang ke sini. Korban tersebut diantaranya 7 orang anak-anak dan 12 orang dewasa. Begitu Eva. Apakah kemudian identitas dari para korban ini sudah diketahui dan apakah keluarga dari para korban ini sudah mulai berdatangan ke sana? Ya, dari 19 orang korban yang datang ke Rumah Sakit Guntur ini, sekitar 16 orang sudah dibawa oleh keluarganya yang sudah datang ke Rumah Sakit Guntur. Sekarang tinggal sekitar ada 3 orang lagi yang memang belum ada sanak ataupun keluarganya yang mengidentifikasi bahwa beliau adalah jenazah keluarga yang mereka cari. Seperti itu, Eva. Bagaimana kemudian proses evakuasi korban yang masih hilang? Yogi, apakah Anda punya informasi itu? Ya, sejauh ini tim dari Basarnas sendiri memang sedang menyisir sepanjang Sungai Cimanuk yang meluap ke dalam dan masih terus dilakukan pencarian tersebut. Karena diperkirakan korban sendiri memang sudah terbawa arus cukup jauh. Bahkan yang sempat saya dengar sendiri pencarian akan terus diarahkan ke arah Kabupaten Sumedang. Seperti itu, Eva. Bagaimana kemudian dengan kondisi kota Garut saat ini? Kondisi di Garut saat ini karena dari informasi terakhir yang kami terima begitu banyak kerusakan yang terjadi di sana, bahkan rumah sakit juga rusak, kemudian kantor polisi juga rusak, Yogi? Ya betul Eva, rumah sakit sendiri, rumah sakit RSUD daerah Dr. Slamet sendiri memang lumpuh. Tidak ada pasien yang bisa diterima di sana, semua pasien diarahkan ke Guntur. Kemudian untuk jalan kota Garut sendiri lumpuh total, maksudnya macet di mana-mana, beberapa jalan ditutup apalagi yang mengarah ke arah rumah sakit daerah kota Garut sendiri dan banyak fasilitas umum sendiri yang terkena dampak seperti misalnya PMI dilaporkan bahwa di PMI sendiri stok darah habis karena
terkena imbas banjir. Seperti itu, Eva. Lalu apa fokus dari pemerintah setempat saat ini menangani situasi bencana yang terjadi? Ya, sejauh ini pemerintah setempat sendiri telah menyiapkan posko pengungsian yang sejauh ini ditempatkan di Korem 602 Tarumanegara dan di Kodim 6011 Garut. Kemudian saya sempat berbincang juga dengan Bupati Rudi Gunawan bahwa nantinya korban yang terdampak bencana ini akan diarahkan ke Rusunawa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Seperti itu, Eva. Bagaimana kemudian dengan rehabilitasi fasilitas atau infrastruktur yang rusak? Sejauh ini masih diidentifikasi seberapa besar kerusakan, seberapa banyak kerusakan, dan setelah semuanya selesai didata, baru pemerintah setempat akan mulai merekonstruksi. Seperti itu, Eva. Baiklah, Yogi Prayoga melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Kami tunggu tentunya informasi terkini dari Anda. Dan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Angkatan Darat Guntur, Garut, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan, Arta Bima. Arta, apa yang saat ini tengah dilakukan tim medis di Rumah Sakit AD Guntur? Ya, Eva, saat ini siang ini masih berjalan proses identifikasi korban yang ditemukan dari proses evakuasi yang sudah dilakukan BPBD daerah Jawa Barat dan juga Kota Garut ataupun dengan tim SAR dari Kota Garut sendiri. Dan yang paling ini adalah dari saya tadi sempat berjalan perjalanan dari Bandung menuju Garut. Ini termasuk saya bisa bilang bahwa kota ini lumpuh total karena banjir bandang yang melanda Kota Garut ini merupakan banjir yang mematikan Kota Garut, dalam artian ada 6 kecamatan yang berada di Kota Garut ini yang terkena imbas dari banjir bandang ini. Bahkan dari perjalanan saya tidak lebih dari 3 km saja dari pintu masuk Kota Garut menuju Rumah Sakit Guntur ini 2 sampai 3 jam. Dan ini justru mengkhawatirkan bagi dampak ataupun mobilitas bagi warga Garut sendiri, terutama ekonomi. Kalau kita lihat banyak pabrik di sini, banyak juga pertokoan yang mungkin akan terhambat. Bahkan di sepanjang sungai yang terkena banjir tersebut ada salah satu pertokoan atau mal besar yang merupakan satu-satunya mal di Kota Garut ini, Eva. Ya, kalau tadi Anda katakan Anda sempat berkeliling di sekitaran Garut, apakah kemudian sempat berbicara dengan warga yang di sana bagaimana sebenarnya kronologis dari bencana banjir bandang yang terjadi? Ya, kalau kita berbicara bagaimana mengenai bencana yang ada di Jawa sendiri, kita tahu bahwa tahun 2015 lalu Jawa Barat dalam skala penyumbang bencana merupakan nomor 2 di Indonesia setelah Sumatera. Dan ini kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa salah satu penyebab utama dari bencana ini adalah meluapnya air sungai Cimanuk. Ataupun dari awal kita lihat bahwa hulu sungai Cimanuk ini tidak mampu untuk menampung jumlah debit air sehingga meluap menyusuri anak-anak sungai Cimanuk yang salah satu penyebab terbesarnya ada di daerah Tarogong Kidul. Kalau kita berbicara juga masalah klimatologis, artinya dalam masalah cuaca, Garut sendiri memiliki 9 bulan kering, maksud saya 9 bulan basah dan 3 bulan kering. Artinya dalam setahun curah hujan di Kota Garut sekitar 2.500 mm. Dan di pegunungan, artinya Garut dikelilingi oleh gunung-gunung yang menghasilkan tanah-tanah aluvial dan andosol. Dan ini juga kontur tanah di Garut sendiri kurang bisa untuk mengikat sumber air yang meresap ke dalam tanah, ke dalam air sungai Cimanuk, yang kita tahu bahwa daya aliran sungai Cimanuk memiliki 58 anak sungai yang mempunyai pola seperti karakter daun yang beraliran menuju Pulau Jawa dan mempunyai karakter seperti supraled dan juga subsistemnya gitu. Eva. Iya, Arta, kalau kemudian kita bicara dulu penanganan darurat atau penanganan jangka pendek dari bencana yang terjadi saat ini, apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Nah, sayangnya Eva, sejauh ini ketika saya tiba di Kota Garut, saya pergi ke beberapa posko pengungsian antara lain di Korem, juga di Kodim 0611. Di situ tidak terlihat banyaknya petugas-petugas baik dari BPBD ataupun tim SAR atau bahkan dari pemerintahan setempat. Di situ lebih banyak bagi anggota-anggota TNI yang membantu proses pengungsian segala macam. Dan
sampai saat ini saya tidak bisa memastikan data-data ataupun rilis resmi dari pemerintahan Kabupaten Garut ini maupun dari BPBD. Dan saya rasa ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang ada di Kota Garut, sehingga masyarakat sendiri juga simpang siur untuk mencari informasi yang ada di mengenai banjir bandang di Kota Garut ini, Eva. Ya Arta, saat ini Anda berada di Rumah Sakit Guntur. Apa saja informasi yang Anda dapatkan dari sana? Berapa korban tewas dan berapa korban luka dan bagaimana penanganannya? Ya, sejauh ini di Rumah Sakit Guntur ada 20 korban. Kita tahu bahwa tadi ditemukan 15 korban meninggal yang dievakuasi ke Rumah Sakit Guntur ini, dan tadi saya sejam lalu baru menemukan juga kabar bahwa ada penemuan 5 jenazah lagi yang sekarang lagi dalam proses identifikasi, dan ada tiga jenazah yang belum diketahui identitasnya. Dan sementara juga saya melihat di sini ada beberapa keluarga yang mencari informasi apakah keluarganya yang hilang bisa ditemukan. Nah, dari korban selamat sendiri sejauh ini ada sekitar 40 korban yang selamat dan diungsikan ke beberapa pengungsian seperti Korem 062 dan Kodim 0611. Eva. Ya, penanganan terhadap para korban sejauh ini Anda melihatnya seperti apa, Arta? Ya, sejauh ini yang saya lihat di rumah sakit ini penanganan secara medis, artinya kalau ikan ada luka diungsikan sementara ke UGD. Namun jika sudah berada dalam kondisi baik, pengungsi korban ini akan diungsikan ke posko pengungsian di mana ada dapur umum ataupun ada tenda-tenda yang bisa digunakan sementara. Bahkan tadi saya juga melihat ada beberapa warga yang kebingungan, mereka mempunyai korban, artinya korban ini dalam keadaan meninggal, tapi bingung untuk dibawa kemana. Artinya rumah mereka sudah hanyut, dan ini juga akhirnya salah satu petugas dari pihak-pihak sini juga menyarankan untuk segera dibawakan ke Kodim dan Korem 0611. Eva. Artinya tidak ada posko-posko khusus yang didirikan untuk menangani bencana ini? Sejauh ini ada 3 posko sembako di Kodim 0611, posko pengungsian di 062 dan di Rumah Sakit Guntur ini. Namun saya melihat juga kurangnya koordinasi makanya kita lihat datang sini informasi kita siang siur, Eva. Masyarakat pun bingung seakan kita akan dialihkan kemana, harus kemana, dan data pun yang dirilis kita tidak tahu berapa jumlah infrastruktur yang terusak material program materi yang rusak. Jadi menurut saya posko ini kurang untuk dalam menanggapi program mitigasi bencana, Eva. Baiklah, Arta Bima melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih.